Berbicara perihal dunia sepak bola nasional zaman ini, rasanya tak lengkap bila tak menyinggung Diego Michels. Prestasi Diego juga termasuk layak diperhitungkan saat aksinya merumput bersama tim nasional Indonesia. Diego Michels adalah pemain keturunan Indonesia Belanda. Ayahnya, Robbie Michels, berasal dari Jakarta dan pernah menetap di Holland hingga tahun 1962. Sedangkan sang ibu, Annette Kloppenburg, adalah warga negara Menjadi seorang bintang tak hanya dapat dilakoni melalui insan seni. Prestasi yang gemilang akan dengan mudah mencatatkan eksistensi seseorang untuk menjadi seorang bintang. Jagat atlet juga dapat melahirkan seorang bintang dan menjadikan idola baru di tengah masyarakat. Pertama kali dalam sejarah, dunia sepak bola Indonesia berhasil mengalahkan Korea Selatan, sang juara bertahan 12 kali Asian Football Club. Prestasi gemilang ini berhasil melambungkan nama Evan Dimas sebagai idola baru yang menyumbangkan 3 gol sekaligus. Selain Evan, nama Raffi Murdianto, sang penjaga gawang, juga berhasil mencuri simpati masyarakat. Namun, di balik sukses seorang bintang lapangan, godaan menjadi selebritas seperti para pendahulu juga terbentang di depan mata. Untuk Indra Syafri, sang pelatih, jauh hari sebelumnya sudah mulai membatasi kegiatan anak-anak asuhnya. Kesuksesan Garuda Muda juga membawa berkah tersendiri bagi komentator, salah satunya Valentino Simanjuntak. Dengan aksi jebret, pemirsa bak tersihir atas gaya siarannya. Prestasi gemilang di pentas olahraga kembali ditorehkan oleh Garuda Muda. Pertama kalinya dalam sejarah, timnas Garuda Muda sukses menumbangkan Korea Selatan 3-2. Perjuangan menuju puncak kejayaan ini tentunya tidak diraih dengan mudah. Latihan yang keras dan berpeluh dengan keringat membuktikan bahwa prestasi Garuda Muda tidak lagi dianggap sebelah mata. Malam itu, Sabtu 12 Oktober 2013, Gelora Bung Karno di kawasan Senayan, Jakarta, seolah menjadi saksi bisu atas prestasi Evan Dimas dan kawan-kawan. Permainan Garuda Muda melawan pasukan dari negeri ginseng berlangsung amat seru. Meski sempat terhenti karena guyuran hujan yang cukup deras di babak pertama, Indonesia masih berbagi angka dengan skor 1-1. Di babak selanjutnya, Evan Dimas mampu mengolah umpan-umpan yang cukup baik dari Ilhamuddin, Maldini Pali, Zulfiandi, dan sejumlah pemain timnas lainnya. Prestasi gemilang juga ditorehkan sang penjaga gawang Raffi Murdianto. Tangannya yang lihai mampu menahan tendangan yang dilancarkan pasukan negeri goyang Gangnam Style itu. Tak pelak, kesuksesan timnas Garuda Muda kembali melahirkan euforia idola baru dari jagat olahragawan berprestasi. Evan Dimas, sang kapten kesebelasan yang menyumbangkan 3 gol adalah pemain muda asal Surabaya. Kancah Evan Dimas di dunia sepak bola nasional sudah ia tapaki sejak 2012 lalu. Usai memperkuat tim Jawa Timur di Pekan Olahraga Nasional di Pekanbaru, Evan mulai dipanggil untuk merumput bersama timnas. Prestasi Evan Dimas juga yang mencatatkan nama Indonesia saat mengalahkan Vietnam di partai puncak kejuaraan remaja U19 AFF 2013. Meski telah menuai prestasi gemilang, Evan yang hingga kini masih tampil sederhana, namun tetap memukau sejumlah penggemar. Selain Evan, masih banyak sejumlah pemain Garuda Muda yang menjadi idola. Salah satunya sang penjaga gawang Raffi Murdianto. Kepiawaiannya saat menahan bola untuk masuk ke dalam gawang membuatnya menjadi idola baru. Peran Raffi Murdianto sebagai kiper memang tak tergantikan
sepanjang Piala AFF Youth Championship 2013 digelar. Ketenangan dan kesigapannya di depan gawang membuat para pemain belakang Garuda Muda menaruh kepercayaan penuh pada pundak kiper asal Perserang itu. Terlebih, selain kemampuan sebagai seorang kiper, wajahnya yang tampan membuat kaum hawa melirik lebih dalam pada Raffi Murdianto. Di balik kesuksesan Garuda Muda, tak hanya karena faktor pemain, masih ada pelatih yang dengan gigih membina dan mendidik para Garuda Muda untuk menjadi pemain nasional berkelas dunia. Dialah Indra Syafri. Pria berdarah Minang ini memiliki kekhawatiran bila para pemain binaannya mulai tercampuri hal-hal lain di luar sepak bola. Bisa jadi prestasi mereka akan menurun. Harapan sebagai seorang pelatih tentu saja amat menginginkan para pemainnya sukses merumput dan bukan sekedar hiruk-pikuk sesaat. Prestasi yang diraih dengan susah payah, berpeluh keringat, bercampur tanah dan lumpur akan membawa sejumlah berkah bagi seorang bintang lapangan menjelma menjadi seorang selebritis. Tak hanya itu, sejumlah undangan dari sejumlah petinggi atau pengusaha dikhawatirkan dapat mengganggu kesungguhan berlatih menjadi bintang lapangan. Selain dihiasi bintang-bintang muda yang tengah naik daun, bintang lapangan dari pentas sepak bola tanah air juga dihiasi nama-nama senior yang terlebih dahulu sukses mencetak gol di hati pecinta sepak bola nasional. Christian Gonzalez adalah salah satu pemain sepak bola Indonesia yang sukses mengharumkan nama Indonesia dalam berbagai piala bergengsi. Pria berdarah Uruguay ini memulai karirnya di sepak bola Indonesia dengan bergabung dalam tim PSM Makassar. Sebelumnya di negara asal Uruguay, ia juga kerap bermain dengan prestasi gemilang. Hubungan cintanya dengan Eva membawa Gonzalez akhirnya sampai ke Indonesia. Gonzalez pun kemudian menjadi seorang mualaf dan menikah dengan Eva. Prestasi Gonzalez yang gemilang di Indonesia membawanya tergabung dalam timnas Indonesia dan sukses mencetak gol dalam berbagai kejuaraan. Dengan sejajar prestasi ini, Gonzalez menjadi pemain naturalisasi. Terhitung 1 November 2010, ia resmi menjadi warga negara Indonesia. Berkat prestasi dan wajahnya yang tampan, Gonzalez pun tercatat sebagai pesepak bola nasional yang terjun ke dunia selebritas dengan membintangi sejumlah iklan dan juga terlibat dalam beberapa sinetron. Namun, bagi beberapa kalangan, terjunnya Gonzalez ke jagat hiburan tanah air membuat prestasinya dalam rumput mengalami penurunan. Berbicara perihal dunia sepak bola nasional zaman ini, rasanya tak lengkap bila tak menyinggung Diego Michels. Prestasi Diego juga termasuk layak diperhitungkan saat aksinya merumput bersama tim nasional Indonesia. Diego Michels adalah pemain keturunan Indonesia Belanda. Ayahnya, Robbie Michels, berasal dari Jakarta dan pernah menetap di Holland hingga tahun 1962. Sedangkan sang ibu, Annette Kloppenburg, adalah warga negara Belanda asli. Meski terlahir berdarah Belanda, Diego kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Diego meniti karir bola di negeri asalnya Belanda lewat sebuah klub amatir untuk tim junior. Selain sebagai fullback, Diego juga mampu bermain sebagai pemain tengah. Dengan kemampuan olah bola serta fisik yang mumpuni, membuat Diego Michels kerap digadang-gadang akan menjadi pemain nasional Indonesia pada masa mendatang. Beberapa gol juga sudah disumbangkannya dalam mengharumkan nama bangsa di kancah persepak bolaan. Popularitas Diego juga berhasil mencuri perhatian sejumlah wanita lantaran parasnya yang tampan. Seiring berjalannya waktu, Diego pun terbawa dalam larutnya dunia selebritas. Sejak kisah kasih asmaranya bersama artis Nikita Willy mencuat ke hadapan publik, sejak itu pula Diego kerap menjadi incaran awak media. Kesungguhan Diego dalam berhubungan asmara dengan Nikita membuat Diego berganti keyakinan. Sejak menjadi mualaf, Diego mengganti namanya menjadi Diego Muhammad. Sayangnya, pribadi Diego yang temperamental membuatnya harus bersinggungan dengan ranah hukum.
Beberapa waktu lalu, Diego terlibat pertengkaran anak muda. Karena kasus ini, nama baik Diego di timnas harus sedikit tercoreng. Namun demikian, kini Diego berusaha untuk tetap menjaga eksistensinya di dunia sepak bola Indonesia.